Halo, salam sejahtera, salam. Semoga kita semua, adik-adik mahasiswa semua, sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi praktik hidrolika modul kelima tentang loncatan air atau hydraulic jump. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari praktek modul kelima ini, yaitu yang pertama mempelajari karakteristik loncatan air setelah melewati pintu sorong. Yang kedua melakukan perhitungan total atau jumlah energi yang dilepaskan saat terjadi loncatan hidrolik. Baik, apa yang dimaksud dengan hydraulic jump atau loncatan air atau loncatan hidrolik? Hydraulic jump adalah kenaikan tinggi muka air yang terjadi selama perubahan aliran dari aliran yang sangat cepat atau aliran superkritis yang tidak stabil ke aliran dengan kecepatan yang lebih rendah atau aliran subkritis. Seperti pada gambar, di sini terjadi kenaikan kedalaman aliran. Kenaikan kedalaman aliran ini terjadi karena perubahan mendadak, perubahan yang sangat cepat dari aliran superkritis V1 ke aliran yang dengan kecepatan yang lebih rendah atau setelah loncatan hidrolik. Pada titik ini, titik lompatan hidrolik yang ini terjadi reduksi atau pelepasan energi yang sangat besar dari hulu. Itu sebagian dilepaskan di sini dalam bentuk panas. Kemudian karena tinggi alirannya berubah, maka kecepatan aliran setelah lompatan hidrolik juga menjadi lebih rendah. Aliran yang superkritis atau sangat cepat itu biasa terjadi pada bangunan-bangunan seperti pintu sorong. Aliran di bawah pintu sorong itu biasanya aliran superkritis. Kemudian pada pelimpa atau spillway, baik bendungan maupun bendung, itu alirannya superkritis. Aliran setelah pelimpa atau setelah pintu sorong dengan kecepatan tinggi atau superkritis ini memiliki energi yang sangat besar. Kalau tidak dibentuk loncatan hidrolik, itu akan membahayakan struktur atau saluran setelah bangunan tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya di bangunan di hilir bangunan spillway dan pintu sorong itu selalu dibangun struktur untuk membuat loncatan hidrolik yang disebut peredam energi atau kolom olak atau stealing basin. Kalau tidak dibuat peredam energi, bisa mengakibatkan kerusakan struktur setelah bangunan spillway atau pintu sorong. Contoh
pemakaian praktis dari loncatan hidrolik itu yang pertama adalah sebagai peredam energi pada bendungan, jadi khususnya setelah spillway. Selain itu, saluran dan struktur hidrolik yang lain, dan untuk mencegah pengikisan struktur di bagian hilir. Selain pada spillway, saluran atau struktur hidrolik lain juga terkadang dibentuk loncatan hidrolik sepanjang saluran. Misalnya saluran irigasi atau drainase dengan kemiringan yang sangat tinggi, alirannya bisa menjadi aliran superkritis. Oleh karena itu di titik-titik tertentu itu dibuat struktur untuk membentuk loncatan hidrolik untuk meredam energi di saluran drainase atau irigasi. Itu bisa dibuat pemata arus. Kemudian yang kedua, untuk menaikkan kembali tinggi energi atau permukaan air pada daerah hilir saluran, pengkur, dan juga menjaga agar permukaan air di saluran irigasi atau saluran distribusi yang lain tetap tinggi. Setelah loncatan hidrolik, tinggi alirannya menjadi naik lagi, kedalaman alirannya menjadi tinggi. Ini membantu menaikkan energi untuk mengalir ke air di saluran irigasi atau saluran distribusi. Tipe-tipe loncatan hidrolik itu ada beberapa, tergantung dari untuk kecepatan aliran yang angka Froude-nya sama dengan 1, loncatan hidrolik tidak terbentuk. Loncatan hidrolik baru terbentuk pada angka Froude lebih dari 1 sampai 1,7. Loncatan hidroliknya dinamakan loncatan berombak. Sudah terbentuk ombak seperti ombak pada permukaan air dan rugi energinya kecil. Untuk tipe loncatan hidrolik ini kehilangan energinya kecil. Kemudian pada angka Froude 1,7 sampai 2,5 itu sudah terbentuk loncatan dinamakan loncatan lemah atau weak jump. Terbentuk rangka yang menggulungkan ombak pada permukaan loncatan di permukaan hilir tetap halus. Secara keseluruhan kecepatannya seragam dan kehilangan energinya kecil. Jadi setelah loncatan hidrolik, aliran di hilir loncatan hidrolik alirannya halus. Kemudian pada angka Froude 2,5 sampai 4,5 loncatan hidrolik angka Froude-nya dinamakan loncatan hidrolik berosilasi. Terdapat semburan berosilasi menyertai dasar loncatan bergerak ke permukaan dan kembali lagi tanpa periode tertentu. Loncatan ini dapat menyebabkan gerusan karena jangkauannya yang jauh sehingga harus dihindari dalam perencanaan kolam olah. Tipe loncatan hidrolik seperti ini itu berbahaya pada struktur setelah peredam energi. Jadi ini kalau kita jumpai tipe loncatan hidrolik seperti ini sebaiknya dihindari dalam perencanaan peredam energi atau stealing basin. Kemudian bilangan Froude
4,6 sampai 9. Loncatan hidroliknya dinamakan loncatan tunak atau steady jump. Alirannya stabil, seimbang, dan aman terhadap kondisi di bagian hilir. Pelepasan energi saat terjadi lompatan sangat besar, dan ini direkomendasikan atau disarankan untuk desain peredam energi atau steering busing. Kemudian yang terakhir, untuk angka float lebih besar dari 9, loncatan hidroliknya dinamakan loncatan kuat atau strong jump. Alirannya kasar dan terputus-putus. Pelepasan energinya besar, tetapi tidak ekonomis dalam perencanaan peredam energi. Jadi yang terakhir ini, walaupun energi yang dilepaskan atau diredam itu besar, tapi tidak disarankan untuk digunakan. Baik, kemudian bagaimana kita menghitung jumlah energi yang diredam atau dilepaskan pada saat terjadi loncatan hidrolik? Kita menggunakan rumus energi spesifik. Energi spesifik sendiri itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Y itu kedalaman aliran, itu adalah energi potensial, dan energi kinetiknya adalah kecepatan pangkat 2 per 2 kali gravitasi. Untuk menghitung jumlah kehilangan energi, maka energi spesifik sebelum loncatan itu dikurangi dengan energi spesifik setelah loncatan. Kalau dilihat dari gambar ini, maka energi spesifik di section A dengan kedalaman YA, ini YA, dikurangi energi spesifik di section B dengan kedalaman YB. Nah, untuk lebih mudah atau disesuaikan dengan gambar, maka simbol kehilangan energi kita ganti dengan delta H supaya disesuaikan dengan gambar. Jadi sama dengan delta H sama dengan YA, energi potensial di titik A, section A ya, ditambah VA kuadrat per 2G dikurangi YB tambah VB kuadrat per 2G. YA itu kedalaman aliran di section A, kecepatan aliran di section A adalah VA, kecepatan aliran di section B VB, kedalaman aliran di section B itu YB. Kemudian karena jarak antar sectionnya dekat, section A itu dekat dengan section 1, kemudian section B itu dekat dengan section 3, maka nilai dari YA ini itu sama dengan mendekati Y1. Kemudian nilai dari YB itu mendekati Y3. Kalau kita masukkan ke rumusnya menjadi delta H sama dengan Y1 tambah V1 kuadrat per 2G dikurangi Y3 tambah V3 kuadrat per 2G. Rumus ini bisa disederhanakan menjadi delta H sama dengan Y1 kurang Y3 kurang Y1 per 4 kali Y1 Y3. Nah, jadi untuk menghitung banyaknya energi yang diredam saat terjadi lompatan hidrolik, kita pakai rumus delta H sama dengan Y3 kurang Y1 per 4 kali Y1 Y3. Peralatan yang digunakan sebagian besarnya sama dengan modul 4. Yang pertama,
model saluran terbuka multipurpose teaching pump, kemudian alat pengukur kecepatan aliran current meter, alat pengukur kedalaman aliran titik duga atau point gauge, kemudian model pintu sorong. Yang terakhir adalah instrumen pemendung stop lock. Ini berfungsi untuk membentuk loncatan air. Jadi kita pasang di bagian hilir dari pintu sorong yang fungsinya seperti peredam energi, sebagai peredam energi yang akan membentuk loncatan air. Langkah percobaan. Yang pertama, kita pasang pintu sorong pada saluran. Kedua, kita perhatikan kalau ada celah antara model pintu sorong dengan saluran, maka kita tempel dengan atau tutup dengan plastisin. Kita pasang point gauge di hulu dan hilir. Langkah ketiga, ya, kita pasang point gauge pada hulu dan hilir pintu sorong. Langkah keempat, kita buka pintu sorong setinggi 2 cm dari dasar. Jadi kita ukur pakai mistar dari dasar saluran setinggi 2 cm, kita tandai, kita turunkan pintu sorong sampai bukan pintu sorong sampai pada garis yang kita tandai. Kemudian yang kelima, kita pasang stop lock di hilir pintu sorong. Kemudian yang keenam, kita alirkan air perlahan-lahan dengan membuka keran pada model saluran terbuka sampai terbentuk loncatan air pada hilir pintu sorong. Langkah ketujuh, kita naikkan lagi tinggi air di hulu dengan mengubah debit aliran. Kemudian kita tambah lagi stop lock. Di stop lock kita tambah, kita amati loncatan air yang terjadi dan kita gambarkan sketsanya. Langkah terakhir, kita ukur kedalaman air di hulu dan hilir. Dari loncatan air kita ukur juga tinggi bukan pintu, dan kita catat debit. Debit kita bisa catat di meteran debit yang ada pada model saluran terbuka. Kita lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Jadi kita ulang lagi percobaan berikut dengan merubah tinggi bukan pintu sorong dan debit. Kita variasikan tinggi bukan pintu sorong dan debit.
Baik, itu tadi video tentang prosedur praktek dan langkah-langkah praktek. Setelah kita melakukan praktek, setelah kita selesai praktek, hasil pencatatan kita olah. Kemudian kita gambar grafik hubungan antara kecepatan di section 1 V1 per GY1 dengan Y3 per Y1. Kedua, kita lakukan perhitungan dan kemudian kita gambar grafik hubungan antara kehilangan energi dengan Y1, hubungan antara kehilangan energi per Y1 dengan Y3 per Y1. Hasil pencatatan dan perhitungan kita sebaiknya kita masukkan dalam tabel dengan format seperti ini. Jadi dari percobaan pertama bukan pintunya berapa, kemudian tinggi air di hulu pintu sorong, tinggi air di hilir di section 1, di section 3, kemudian kecepatan di section 1, kecepatan di section 3, kita catat debitnya, kita hitung delta H atau kehilangan energi akibat loncatan hidrolik.